24 Keputusan Faras. Sofika dan Arfa menoleh ke sumber suara, yaitu adalah suara Faras yang merasa kesal karena melihat istri gemuknya itu malah tampak bahagia tertawa-tawa dengan pria lainnya. "Mas," Sofika mengulas senyum. Satpam yang menjaga membuka pintu, setelah Arfa memerintahkannya. Faras masuk ke halaman. "Dia suami kamu?" tanya Arfa, dengan mata yang menatap Faras intens. Tampan. Kemudian melirik ke arah Sofika. "Ish, nggak cocok banget deh," dalam hatinya. Dia bahkan sempat berpikir, bagaimana bisa Sofika menikahi pria setampan Faras. Ah, sudah jodoh kali. Meski merasa aneh, dia siapa? Meski tidak cinta, rasanya kesal juga melihat istrinya tertawa dengan pria lain. "Oh, dia, adiknya Ali, kenalkan namanya Arfa," sahut Sofika dengan malas. Masih terngiang-ngiang perkataan Faras yang mengatakan, "Jangan panggil dia pelakor, aku mencintainya." Rasanya, ingin sekali dia meremas mulut suaminya itu andai tidak takut dosa. Andai tidak kadung membuat perjanjian tentang pernikahan yang hanya akan berjalan setahun saja. Setelahnya, mereka berhak menentukan hidup masing-masing. Ah, menyesal dia sudah berjanji seperti itu. "Oh," tanggap Faras. Dia mengangguk kecil kepada Arfa, yang dibalas senyum biasa saja oleh Arfa. Tak tahu kenapa tapi dia tidak suka kepada Faras. "Ayo pulang, sudah mau maghrib," ajak Faras. Sofika mengangguk. Aku pulang dulu ya," pamitnya kepada Arfa, lalu mengikuti langkah suaminya pulang. Malamnya sekitar jam 10, saat semua orang sudah terlelap. Karena di rumah ini, biasanya tidak ada yang suka begadang, terkecuali Sofika saja. Faras sedang berkirim pesan, yang diduga Sofika dengan Yura. Sedangkan, Sofika sedang menonton drama China di laptop lamanya yang tidak dia bawa pindah. Namun, dia sama sekali tidak memperhatikan film itu. Karena matanya lebih sering melirik ke arah Faras yang sibuk berkirim pesan dengan bibir tersenyum lebar. Klik. Sofika menutup laptop dengan kesal, kemudian menghampiri suaminya yang duduk di atas sofa. Faras sempat melirik sekilas, tapi kemudian kembali fokus ke ponselnya. "Kamu sedang apa?" ketus Sofika. "Chattingan," jawabnya santai. "Sama siapa?" Sofika masih ketus. "Yura." Ternyata dugaan Sofika benar. Faras berkirim pesan dengan Yura. Sofika mengembuskan napas kesal, sepelan mungkin. Dia menatap suaminya intens. Faras yang tidak nyaman dengan tatapan Sofika, segera mengakhiri kegiatannya. Menutup aplikasi perpesanan, kemudian menyimpan ponselnya di atas meja. "Apa kamu merasa terganggu?" Pertanyaan konyol yang ditanyakan kepada istrinya. Sofika sampai memakinya dalam hati. "Dasar tidak punya hati. Apa kamu tidak punya hati? Aku istrimu meski tidak kamu anggap. Tapi, jangan sakiti aku tepat di depan mataku," ucap Sofika dengan suara terbata, karena menahan gemuruh di dalam dadanya. Ada kemarahan yang membuncah, tetapi dia masih berusaha tenang. "Maaf," hanya kata ajaib itu yang terlontar dari mulut suaminya yang tampan tapi tidak berperasaan itu. Sofika tersenyum masam. "Ayo buat perjanjian," ucap Sofika dengan tatapan sinis, tangannya meremas sofa. "Perjanjian? Perjanjian apa? Dan untuk apa?" Faras mengernyit heran. "Sampai kita resmi berpisah, kamu harus selalu ada untukku. Kapanpun aku meminta," ucap Sofika dengan penuh penekanan. "Tidak ada pengecualian, dan kamu tidak boleh dekat-dekat dengan pelakor itu. Baik di belakang, apalagi di depanku." Tatapan mata Sofika semakin tajam. "Hah?" Faras terperangah, kemudian sesaat kemudian dia tertawa. "Konyol.
Perjanjian macam apa itu? Tawanya semakin pecah. Sofika menatapnya kesal. Atau, aku akan mengatakan tentang semua ini kepada orang tuaku dan orang tuamu sekarang juga. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ancam Sofika. Faras menghentikan tawanya. Kamu terlalu banyak bercanda sayang. Tadi saat di mobil bahkan membuat perjanjian menggunakan semua asetmu. Dan sekarang, hahaha, apa kamu serius dengan semua perjanjian itu? Kekehnya. Yes, I'm serious. Sahut Sofika. Kali ini dia mengepalkan tangan. Kalau begitu, kenapa kita tidak membuat di atas materai saja? Canda Faras, yang malah ditanggapi serius oleh Sofika. Aku tidak takut, aku bersedia. Sahut Sofika penuh kekecewaan. Faras tersenyum sambil mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya di kening. Yakin, kamu bisa jatuh miskin loh, tutur Faras meremehkan. Aku yakin. Sofika berdiri kemudian mengayunkan kakinya, dia memilih untuk tidur setelahnya. Sementara itu, raut wajah Faras berubah serius. Menatap Sofika dengan tajam, tak menyangka istrinya yang terlihat polos itu sungguh bodoh. Yang rela menyerahkan semua asetnya yang bernilai hingga triliunan untuk dirinya. Matanya tiba-tiba saja dipenuhi jutaan dolar. Bibirnya tersenyum lebar, baik jika itu maumu. Aku setuju, perjanjian akan dibuat, jangan marah jika kamu mendadak miskin. Ucapnya dengan tegas. Dek, jantung Sofika seakan berhenti berdegup. Sepertinya, dia sudah membuat kesalahan besar dengan membuat perjanjian konyol itu. Bagaimana ini? Jika orang tuanya tahu, mereka pasti akan marah. Jika dia kalah, maka semua aset yang diberikan oleh kedua orang tuanya akan menjadi milik Faras. Dia meremas selimut dengan kuat. Bodoh, bodoh. Dirinya sungguh bodoh. Bagaimana bisa dalam waktu 6 bulan, dia membuat Faras jatuh cinta kepada dirinya dan meninggalkan Yura? Bagaimana caranya melakukan hal itu? Apa dia harus menyewa orang saja? Ia menyewa gadis cantik untuk merebut hati Faras, sehingga lelaki itu membuang Yura. Dan dia akan berusaha keras agar suaminya itu merasa nyaman dengan dirinya kemudian jatuh cinta. Aku pasti bisa, gumamnya dalam hati. Dan malam ini, Sofika tidur dengan gelisah di atas tempat tidur. Sedangkan Faras tidur di sofa dengan senyuman yang terukir. Besok paginya, mereka sarapan bersama. Usai sarapan, Yura mengatakan hal yang membuat Sofika dan Faras tersedak. Vika, aku bolehkan tinggal di rumah kamu? Soalnya rumahku jauh, ada di luar kota, dengan santai Yura berkata. Uhuk. Sofika dan Faras tersedak, mereka batuk-batuk. Minumlah, dengan cepat Faras menyodorkan air kepada Sofika. Padahal dirinya sendiri juga tengah terbatuk-batuk. Sofika menerimanya dengan bingung, karena bukannya minum untuk dirinya sendiri, pria itu malah memberikan kepada dirinya. Kemudian Faras mengambil gelasnya sendiri, dan minum. Yura menatapnya kesal, atas perhatian yang diberikan oleh Faras kepada istrinya. Dia berusaha menahan kesal, dan tidak menunjukkan muka masamnya meski sulit. Apalagi, jika ingat ciuman antara Faras dan Sofika kemarin, yang tanpa sengaja dia pergoki. Semakin kesallah dia, andai terlihat kemarahannya itu, pasti akan tampak ada asap mengepul di ubun-ubunnya. Orang tua Sofika saling tatap dengan seulas senyuman, merasa senang atas perhatian Faras untuk anaknya. Bagaimana? Apa kalian setuju? Yura menatap Sofika dan Faras bergantian. Faras menatap Yura sekilas, yang dibalas senyuman oleh Yura. Yura yakin, Faras pasti setuju. Pria itu mencintainya, pastilah ingin dekat-dekat dengan dirinya. Ibu Sofika sudah buka mulut hendak menyahuti perkataan Yura. Tapi, suaminya mencegah lewat sentuhan ke tangan istrinya, disertai gelengan kepala. Biarkan mereka yang memutuskan, bisiknya pelan. Dengan cemas, akhirnya Ibu Sofika pun diam. Tadinya,
Ibu Sofika hendak mengatakan agar tidak perlu menampung Yura. Tidak bagus jika ada wanita lain di rumah Sofika dan Faras. Bukankah risiko perselingkuhan akan terbuka? Seperti berita yang saat ini sedang trending. Maraknya masalah perselingkuhan. Jangankan dengan teman masa sekolah, bahkan menantu dan mertua pun sampai bejat dengan melakukan perselingkuhan. Ibu Sofika bergidik membayangkannya. Semoga anaknya jauh-jauh dari hal seperti itu, doanya dalam hati. Aku serahkan keputusan kepada suamiku saja, ujar Sofika sambil melirik Faras. Faras terkejut, dia jadi bingung harus menjawab apa. Di sisi lain ada Yura yang dia cintai, di sisi lain ada Sofika, istrinya, yang sudah membuat perjanjian semalam. Dia menatap Yura kembali. Yura mengedipkan sebelah mata dengan bibir bergerak. Aku mencintaimu, ucapnya tanpa suara. Yura tidak memperhatikan kalau Ibu Sofika tengah memperhatikannya. Yang membuat wanita paruh baya itu merasa curiga dengan interaksi antara Faras dan Yura. Faras menghela napas pelan, tangannya mengepal kuat. Kemudian dia memberikan keputusan mengejutkan.